Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di mata kuliah PSI 101 Ilmu Politik Universitas Bakri. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi perkuliahan untuk sesi 10. Temanya adalah ekonomi politik. Ya, ekonomi politik dalam disiplin ilmu politik telah menjadi satu subdisiplin yang berkembang cukup pesat ya. Banyak peminatnya dan juga secara teoretik berkembang cukup pesat karena memang mengikuti perkembangan-perkembangan dalam ilmu ekonomi, khususnya mikroekonomi. Baiklah, kita mulai video materi pada kesempatan ini dengan mendiskusikan dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi politik. Secara sederhana, ekonomi politik adalah cabang dari disiplin ilmu politik yang berusaha untuk memahami atau menjelaskan interaksi atau kita bisa sebut juga sebagai hubungan ya antara dunia politik yang banyak berbicara soal bagaimana satu kebijakan itu diambil dan dunia ekonomi yang banyak membicarakan tentang bagaimana sumber daya ekonomi itu dialokasikan di masyarakat. Nah, ketika memandang ekonomi politik, maka ilmuwan-ilmuwan politik membaginya dalam dua perspektif besar. Perspektif yang pertama, ekonomi politik dipandang sebagai satu subdisiplin, seperti yang saya bilang di awal, mempelajari bagaimana dunia politik dan dunia ekonomi saling berkaitan ya. Dan secara spesifik biasanya membicarakan hubungan antara negara atau pemerintah, pasar, dan masyarakat. Lalu perspektif yang kedua adalah melihat ekonomi politik sebagai sebuah metode, sebagai sebuah bagian dari metodologi ilmu politik yang menggunakan teori-teori atau pendekatan di dalam ilmu ekonomi untuk menganalisa fenomena politik. Contohnya yang paling populer adalah penggunaan game teori. Nah, kalau teman-teman ingat game teori itu kan basisnya dari pendekatan pilihan rasional atau rational choice. Dan ini banyak digunakan oleh para ilmuwan politik untuk meneliti bagaimana satu keputusan, kebijakan itu dibuat, dan bagaimana perilaku aktor politik bisa dijelaskan atau bahkan diprediksi. Dari dua perspektif ini, pada dasarnya kita bisa mengambil satu kesimpulan utama ya, bahwa faktor-faktor atau aspek-aspek politik itu sangat menentukan dalam konteks ekonomi ya, terkait dengan apapun yang dihasilkan dari sebuah aktivitas ekonomi. Dan sebaliknya juga, faktor-faktor ekonomi itu sangat menentukan bagaimana hasil proses politik disepakati. Jadi inilah hubungan antara ekonomi dan politik dan seperti apa kemudian para ilmuwan politik mencoba menjelaskan ekonomi politik sebagai sebuah subdisiplin dari ilmu politik dan yang kedua sebagai sebuah metodologi dalam ilmu politik. Sebagai sebuah disiplin ilmu, ekonomi politik punya beberapa pendekatan ya untuk memahami bagaimana negara, kemudian pasar, dan masyarakat saling berinteraksi. Pendekatan yang pertama itu lebih banyak kepada fokusnya ya, lebih terpusat pada negara. Jadi melihat bagaimana aktivitas terkait dengan dunia ekonomi itu kemudian semuanya dikontrol oleh negara. Nah, dalam pendekatan ini, tema-tema yang muncul misalnya economic nationalism, berbicara bagaimana negara kemudian berupaya untuk mengendalikan pasar yang ada, gitu ya. Entah tujuannya mungkin untuk meningkatkan
kesejahteraan secara merata atau misalnya hanya untuk memperkaya elit tertentu, tapi state-centric political economy melihat bahwa negara punya peran yang sangat sentral dalam pengelolaan sektor-sektor ekonomi. Dalam bentuk yang kedua itu lebih banyak pada bentuk-bentuk klasikal atau neoklasikal ya, atau kita bisa lihat lebih ke aspek liberalisme kalau berbicara ideologi. Nah, dalam pendekatan yang kedua ini, negara dilihat tidak terlalu berperan dalam mengatur sektor ekonomi ya. Justru kemudian pasar dan masyarakat lebih banyak menentukan bagaimana sumber daya ekonomi dialokasikan ya, tanpa adanya campur tangan dari negara gitu. Kemudian bentuk yang ketiga adalah Marxist Political Economy. Nah, kalau Marxist Political Economy dia bisa dikatakan sebagai lawannya dari classical atau neoclassical political economy. Marxis itu kan, kalau kalian ingat Marxisme kan sebagai sebuah ideologi, dia melihat masyarakat itu bisa diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan modal. Nah, sama seperti asumsi dasar Marxis itu, pendekatan Marxisme dalam ekonomi politik juga memandang bahwa hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat itu bisa diukur melalui distribusi sumber daya yang berbeda. Bahwa ada praktek-praktek kapitalisme yang dilihat sebagai bentuk eksploitasi dari satu kelas ya, atau kelas penguasa gitu terhadap kelas yang berada di bawahnya. Nah, tentunya ini kemudian asumsi dasarnya adalah kelas sosial itu merupakan perwujudan dari adanya aspek atau faktor ekonomi politik di sebuah negara. Dalam perkembangan studi ekonomi politik, subdisiplin ini mencoba untuk memahami ya, bagaimana sebuah sistem ekonomi yang ada di negara itu dikelola. Nah, kalau kita lihat, negara itu sejatinya mencerminkan bagaimana satu proses pengambilan keputusan dibuat, ya. Dan kemudian sistem ekonomi yang di suatu negara itu akan mempengaruhi ya, seperti apa proses pengambilan keputusannya. Nah, dalam konteks ini, subdisiplin ekonomi politik awalnya banyak memfokuskan pada dua bentuk sistem ekonomi, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Ya. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi perkembangan global pada tahun 40-50-an ya, masa Perang Dingin, yang kemudian semakin memperkuat studi ekonomi politik untuk membedakan ya antara apa yang disebut dengan sistem kapitalis yang kemudian lebih banyak diasosiasikan dengan negara-negara barat, bagaimana kemudian pasar itu lebih banyak mengatur sektor ekonomi ya ketimbang negara, dan sistem komunis ya, yang kemudian diwakili oleh Blok Timur ya pada waktu itu, dengan asumsi bahwa negara itu mengontrol seluruh aktivitas ekonomi yang ada. Nah, seperti inilah bagaimana kemudian awalnya subdisiplin ekonomi politik mencoba memahami relasi antara ekonomi dan politik. Berakhirnya era Perang Dingin ya, antara Blok Barat dan Blok Timur dengan muatan ideologi ekonomi pasar dan ekonomi sosialisnya, itu juga mempengaruhi bagaimana subdisiplin ekonomi politik berkembang. Jadi di era tahun 80-an misalnya,
Tidak lagi subdisiplin ekonomi politik itu berbicara soal pertentangan atau perbedaan antara kapitalisme dan sosialisme. Tapi kemudian mereka melihat bahwa ada satu fenomena baru, khususnya di negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Utara, dan Taiwan, di mana kemudian yang namanya sistem ekonomi kapitalisme itu ternyata bisa di-manage atau dikontrol oleh negara. Jadi kalau dibilang state-led kapitalisme ya, kapitalisme oleh negara. Nah, fenomena ini cukup populer dan dikenal dengan konsep developmental state. Jadi, developmental state itu ide sederhananya adalah negara itu punya peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negaranya dalam waktu yang singkat. Ya, contohnya misalnya pembangunan infrastruktur, gitu ya, industrialisasi, atau mungkin pembangunan jaringan telekomunikasi. Nah, semua bentuk proyek-proyek pembangunan ini kan pada dasarnya ditujukan agar negara itu lebih kondusif untuk investasi, lebih kondusif untuk aktivitas pasar. Dan ini semua dilakukan oleh negara sebagai dirijen utamanya. Dampaknya adalah dari developmental state yang paling utama, itu negara tidak lagi melihat tujuan-tujuan politik lain sebagai sesuatu yang penting ya. Jadi misalnya karena fokusnya hanya kepada pertumbuhan ekonomi, isu-isu seperti misalnya kebebasan berpolitik, hak asasi manusia, atau kemudian kelestarian lingkungan itu tidak lagi ini kan isu-isu high politics ya, yang sebenarnya kemudian bagi negara dikesampingkan karena dianggap bisa mengganggu upaya negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Inilah fenomena developmental state yang terjadi di sebagian besar negara Asia Timur pada waktu itu. Bahkan beberapa analis mengatakan ya kayak Jepang itu sebagai Asian miracle ya, dengan pertumbuhan ekonominya pasca perang, pasca kalah perang, mereka menerapkan developmental state dan tahun 80-an itu mulai terlihat hasilnya. Hal yang sama dengan Korea Utara, Korea Selatan maksud saya. Nah, problem dari developmental state adalah karena negara itu mengontrol kapitalisme, oleh karena itu konsekuensi logisnya adalah negara harus menjadi aktor yang paling kuat ya secara politik. Jadi kalau kita lihat misalnya di Korea Selatan gitu dan Taiwan, negara itu dikuasai oleh misalnya rezim militer ya dan rezim birokrat. Nah, aktor-aktor militer dan birokrat ini mengontrol negara, mengatur bagaimana yang namanya kapitalisme oleh negara itu bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan-gangguan politik. Kalau kita perhatikan, sangat mirip dengan Indonesia pada era Orde Baru, ya kan? Kalau teman-teman lihat di era Orde Baru itu kan, coba baca, isu yang paling mengemuka tahun 80-an adalah misalnya pembangunan. Ya kan? Bahkan di tataran kebijakan, Presiden Soeharto menerapkan yang namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun gitu, yang kemudian dirangkum lagi dalam bentuk GBHN, garis-garis besar haluan negara. Isinya sama, mendorong Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maksimal lewat industrialisasi, lewat pengembangan teknologi. Ini kalau kita ingat tahun 80 misalnya ada pengembangan pesawat, itu kan CN235, itu kan bagaimana Indonesia berupaya menunjukkan bahwa Indonesia itu menjadi satu negara yang mulai menuju ke arah industrialisasi dan teknologinya sudah mulai maju
berhasil memproduksi satu pesawat terbang. Itu capaian yang pada waktu itu dilihat sebagai salah satu indikator bagi sebuah negara yang kemudian akan masuk kepada negara industrialis. Nah, kira-kira seperti inilah gambaran dari apa yang dinamakan dengan developmental state ya. Dan developmental state ini tidak kemudian berhenti begitu saja gitu ya. Ada beberapa negara yang kemudian juga masih berada dalam atau masih menerapkan model developmental state gitu ya. Kalau kita coba kita refleksikan misalnya Indonesia sekarang gitu dalam 10 tahun terakhir gitu ya. Itu kan pemerintah berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan membangun infrastruktur besar-besaran, ya kan, membangun jalan, pelabuhan, segala macam. Tujuannya sama kalau kita lihat diskursus yang berkembang di ruang publik bahwa ya ingin mendorong pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, di sisi lain teman-teman bisa coba perhatikan bagaimana dengan isu-isu high politics seperti hak asasi manusia, kemudian kebebasan individu. Coba dilihat seperti apa sih kondisinya, apakah membaik, stagnan, atau memburuk. Nah, coba kemudian nanti refleksikan, lihat apakah Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini merupakan atau mencoba menerapkan model developmental state atau tidak. Ya. Konsekuensi lainnya dari developmental state adalah kemunculan yang namanya rent seeking ya, rent seeking behavior. Nah, kita bahas di slides berikutnya. Nah, karena negara dalam satu model developmental state itu punya peran sentral ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka dia punya kekuatan utama terkait dengan instrumen kebijakan. Jadi negara punya peran dalam mengatur sektor ekonomi melalui kebijakan yang diterbitkan ya. Dalam prakteknya, di beberapa negara, developmental state itu mendorong terbentuknya perburuan rente. Atau secara sederhana, bisa kita definisikan sebagai penggunaan kekuasaan negara. Ingat, negaranya sudah sentral sekali ya dalam sektor ekonomi, untuk memberikan keuntungan material bagi pihak tertentu saja. Jadi, keuntungan itu bisa lewat kebijakan yang memberikan kemampuan pihak tertentu untuk memonopoli pasar, atau keringanan pajak, lisensi terkait misalnya usaha tambang, gitu, produksi barang-barang tertentu, atau juga akses kepada modal. Istilah perburuan rente atau rent seeking pertama kali diperkenalkan oleh George Tulloch ya, seorang ilmuwan ekonomi politik yang sangat populer dalam bidang theory of public choice. Jadi kata Tulloch, rent seeking itu sebenarnya sebuah perilaku yang kemudian mengacu pada dua bentuk cost dalam aktivitas ekonomi. Jadi ada transfer cost, bagaimana pelaku ekonomi kemudian melobi pengambil keputusan untuk melakukan atau menghasilkan satu kebijakan. Dan competing cost, biaya untuk mengatur kebijakan agar kemudian dia bisa memonopoli sektor ekonomi tertentu. Tulloch sendiri kemudian membagi bahwa rent seeking ini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, aspek positifnya adalah misalnya negara itu seringkali mengeluarkan kebijakan yang memberikan keringanan pajak bagi perusahaan atau usaha kecil dan menengah. Nah, ini bagi Tulloch dianggap positif karena sebenarnya perilaku ini mendistribusikan wealth atau kesejahteraan secara luas
tidak hanya kepada pihak tertentu ya, tapi kepada kelompok usaha kecil dan menengah yang memang jumlahnya lebih banyak. Namun bagi Tulok juga ada yang negatif. Misalnya negara memberikan izin ekspor komoditas tertentu hanya kepada beberapa perusahaan. Ada beberapa jenis dari rent seeking ya. Saya mengutip dari Michael Ross ini, dia melakukan studi dalam bukunya terkait dengan timber boom. Jadi bagaimana industri timah itu mengalami booming ya di tahun 80-an di Indonesia dan juga Malaysia. Di Indonesia kan kita lihat misalnya PT Timah itu di Provinsi Bangka Belitung, itu kan menjadi satu raksasa produsen timah secara internasional dan juga menjadi salah satu andalan pemerintah Orde Baru pada waktu itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam studinya Ross menemukan bahwa rent seeking itu, ini rent seeking dalam perspektif negatif ya. Ada 3 bentuk dari studinya. Pertama, bagaimana korporasi atau perusahaan itu menyuap ya. Jadi menyuap politisi dan birokrasi untuk mendapatkan rente. Rente dalam bentuk ya monopoli, lisensi, atau modal tadi yang saya sebut sebelumnya. Jadi itu dinamakan sebagai rent creation ketika korporasi menyuap politisi dan birokrasi. Kemudian bentuk yang kedua adalah rent extraction. Jadi ekstraksi ya. Nah, di sini politisi birokrasinya tuh memberikan ancaman ya. Jadi mengancam korporasi jika tidak mengikuti apa yang dia mau, maka akan diberikan ditetapkan regulasi berbiaya tinggi. Nah, di sini biasanya timbal baliknya adalah korporasi mungkin memberikan bribing juga gitu ya, atau kemudian melobi politisi agar kebijakan yang akan menyulitkan tersebut tidak jadi disahkan. Gitu. Jadi dari politisinya yang berperilaku aktif. Ya. Kemudian bentuk yang ketiga, rent sizing. Nah ini bentuk yang sebenarnya sangat menarik ya. Jadi kalau kita lihat rent creation dan rent extraction itu ya korupsi as usual mungkin ya. Kalau kita perhatikan. Tapi kalau rent sizing, politisi atau birokrasi itu saling berebut. Ya, elit-elit politik itu berebut untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente di institusi negara. Nah, ini misalnya kita lihat contoh ya, misalnya Kementerian Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan itu kan dia punya hak untuk misalnya menetapkan kuota impor seperti itu. Nah, ini kan potensi rente yang sangat besar bagi perusahaan-perusahaan pengimpor, khususnya bahan pokok ya. Kalau kita ingat beberapa tahun lalu kan impor beras, impor gula gitu kan. Nah, rent sizing ini berkaitan dengan perilaku para elit atau birokrasi yang berupaya menguasai institusi negara tertentu agar mereka bisa mengalokasikan rente kepada pasar. Inilah ketiga bentuk dari rent seeking dalam studinya Ross. Dari ketiga bentuk tersebut, kita coba memahami ya, ada 2 peristiwa terbaru akhir-akhir ini terkait dengan berita korupsi yang melibatkan 2 menteri sekaligus ya, walaupun kasusnya berbeda. Nah, dari tipologi rent seeking yang saya jelaskan sebelumnya, saya minta teman-teman menonton 2 video ini. Ya, jadi yang pertama kasus korupsi terkait ekspor benih lobster melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian terkait dengan yang kedua ya, kasus kedua adalah korupsi bansos corona. Nah, saya ingin teman-teman mencoba memahami ya dari 2 pemberitaan tersebut, kira-kira kasus tersebut itu lebih cocok
mewakili bentuk rent seeking yang mana. Apakah dia rent creation, atau dia rent extraction, atau rent sizing. Nanti analisa teman-teman kita diskusikan di dalam kelas. Demikian materi untuk sesi 10 tentang ekonomi politik, mata kuliah PSI 101 Ilmu Politik di Universitas Bagri. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi di video materi-materi berikutnya.